Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today we continue our discuss. We focus on grammar and also punctuation, Sorry, in academic writing. Okay, so by following or by reading this material, I hope you really know about how to use grammar and punctuation in academic writings. Okay, now we're going to discuss. Okay, for the first we discuss about tenses. Okay, tenses, in essay writing, tenses also have a part in order to know the time of the action that happened in the maybe in a sentence or in a paragraph. Jadi tenses ini merupakan salah satu unsur penting di dalam academic writing karena menunjukkan situasi yang terjadi, ya. Kalau misalkan nulis, misalkan seperti contohnya ini, contoh satu misalkan I live in Beijing dan I am living in Beijing, ya. Nah, kalau bisa lihat di dua poin ini, bahwa kalau kita lihat poin pertama itu describe a permanent situation, ya. Berarti ada situasi permanen, ya, atau memang stay di situ seperti itu. Nah, kalau yang B itu describing a temporary. Kata temporary ini berarti katanya adalah kata yang sementara seperti itu. Oke. Nah, kalau juga penggunaan present tense di dalam essay, ya, atau dalam academic writing itu sebenarnya lebih kepada juga menunjukkan suatu facts and truths, ya, menunjukkan suatu kebenaran seperti itu. Kalau dalam sudut pandang penulisan sains, ya, tapi juga sering digunakan dalam penulisan sosial, ya, kita bahas juga perumpun ilmu bagian sosial seperti itu. Nah, tentunya present simple atau present tense itu mempunyai kekuatan atau fungsi-fungsi yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, menjelaskan tentang sesuatu yang sifatnya permanen dan juga menjelaskan sesuatu yang sifatnya facts dan truths, ya. Tapi kalau dia present continuous itu yang B, ya, describe a temporary situation. Maksudnya gimana? Kalau ada suatu statement pernyataan yang memang sifatnya sementara, bisa pakai present continuous seperti itu. Nah, lalu kita lanjut. Past simple atau present perfect. Nah, ini if we discuss about past simple or present perfect. Okay. Nah, for the first we discuss about past simple, ya. Kalau kita lihat past simple ini lebih kepada bagaimana menjelaskan suatu aksi atau suatu situasi, ya, yang sifatnya dia sudah berakhir atau already happened, ya, already past seperti itu. Nah, seperti ini I live in Tokyo for 5 years, ya. Berarti dia sudah di Tokyo semenjak 5 tahun yang lalu gitu, ya. For 5. Okay. It means that when you read that text, it means that you got information that the authors or the characters, inside they say is not living at Tokyo anymore, ya. Jadi dia nggak tinggal di Tokyo lagi tuh, ya, itu. Nah, tentunya juga kita harus pay attention juga dengan present perfect. Nah, present perfect ini sesuatu yang sudah terjadi di satu waktu tapi masih berlaku sampai sekarang seperti itu. Nah, ada kata now di sini, now, ya. Oke, ada kata now seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan I have lived in Tokyo for 5 years. Nah, present perfect ini selalu diasosiasikan dengan dua hal, ada for dan ada since. Ya, ada for di sini dan juga ada since, ya, ditambah duration of time, ya. Nah, misalkan I have lived in Tokyo for 5 years, ya. Nah, I have lived in Tokyo. Oke, ini satu bagian, ya, satu bagian. Oke.
for 5 years. Untuk 5 tahun, berarti saya sudah tinggal di Tokyo selama 5 tahun, and I still live there now. Ada kata now, artinya apa? Ada satu kegiatan yang sudah selesai dan kegiatan itu masih berlangsung itu. Misalkan kalian ingin menulis belajar bahasa Inggris atau teaching English language teaching in junior high school have faced some challenge ya, menghadapi beberapa tantangan. For example, students motivations ya, and students vocabulary mastery, and that problem is still happening until now. Artinya apa? Ada permasalahan dalam motivasi dan penguasaan vocabulary seperti itu, tapi juga dan itu berlangsung sampai sekarang. Itu pakai present perfect tense ya, artinya menjelaskan suatu hal yang sudah terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Oke, nah di sini bisa dijelasin, di sini dilihat bahwa ada keterangan-keterangan di sini. Oke, kalau past simple menjelaskan sesuatu that already happened ya, sudah selesai, done, berarti itu in the past time. Oke, nah kalau misalkan lihat di present perfect adalah explain one of situation that happened in the past, sudah selesai lalu dan berlanjut still going until now, artinya berlanjut sampai sekarang seperti itu. Nah, terus kita pakai pasif dan aktif. Nah, ini memang banyak gejala orang Indonesia itu kalau nulis itu pakai kalimat pasif ya. Padahal kalau nulis itu orang lebih suka, atau in academic writing in English itu lebih suka kalimat aktif seperti itu. Nah, ini bisa dilihat seperti itu. Bagaimana cara kita menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Nah, tentunya kita harus juga melihat dalam menulis itu ada pakai kata dummy ya. Dummy, ada dummy subject to take place or I dan we. Nah, dummy itu sebenarnya subjek yang reverse, atau dia pakai kata pronoun yang reverse kepada subjek yang belum tentu gitu, atau nggak jelas dia subjeknya apa. Oke. Nah, dalam menulis academic writing seperti itu diusahakan memang harus pakai kalimat aktif. Kenapa? Ya, pertama adalah to avoiding confusion ya. Nah, dalam menulis academic writing itu lebih disarankan pakai kalimat aktif karena untuk mengabaikan suatu confusion atau suatu kebingungan seperti itu. Nah, makanya disarankan pakai kalimat aktif. Kalau kalimat pasif kan dia dilakukan subjeknya itu di akhir misalkan ya, tetapi itu kan nggak jelas, harus subjek itu di depan biar jelas siapa yang melakukan, dan diabaikan pakai kata dummy. Oke. Jangan pakai objek yang sifatnya dummy subjek, yang contohnya tadi itu I atau we ya. I itu siapa ya, I itu reverse-nya ke siapa, we itu reverse-nya ke siapa gitu ya. It's not clear ya. Kalau misalkan I langsung aja nulis the author ya. Kalau we misalkan we itu misalkan siapa, apakah the groupnya atau teachers-nya, jadi subjeknya jelas, jadi orang nggak menebak ini siapa ya, jadi unclear, dia nggak jelas. Oke, nah itu dia. Nah, terus kita maju ke non count nouns ya. Ada, kalau kita ingin ya, ada beberapa kata yang dia tidak bisa dibuat dalam bentuk plural ya. Oke. Dan dia tidak bisa pakai kata atau an ya. Dia tidak bisa dipluralkan. Misalkan kalau single, misalkan apple di change to apples ya, itu tidak bisa. Oke, contohnya misalkan education. Education ini tidak bisa pakai s, cannot use adding a change to plural. Harus dibuat
university education, ada dibuat Oke. Nah, kenapa? Karena education itu makna the philosophy is system. Sistem itu dia sifatnya itu satu, bukan benda. Kalau benda tuh kayak apples, kayak apa, chairs, bukan benda, bisa dibuat lebih dari satu. Oke. Nah, kita lanjut. Lalu di sini ada equipment ya, equipment nggak bisa pakai dibuat equipments ya, tidak bisa dibuat equipment seperti itu, maka harus ditunjukkan juga dia equipmentnya yang mana gitu. Oke, dia tidak bisa pakai s di sini ya, maka dibuatlah dia. Oke, ini tidak bisa dia. Equipment itu kan contohnya maknanya itu perlengkapan ya. Oke. Terus ada kata evidence ya. Evidence itu dia tidak bisa pakai kata an ya, tidak bisa use an. Jadi kenapa? Nih, karena dia evidence itu maknanya bukti-bukti. Kalau ada kata atau an dalam grammar ditambah dengan noun, itu kan merujuk sebuah ya, sebuah. Nah, kalau evidence itu kan lebih dari satu bukti-bukti, maka artikelnya dia tidak perlu pakai atau on, tapi dia pakai the. Oke, the. Lalu ada terus sini ada juga ada temuan findings ya, misalkan research atau researchers ya. Ke research di sini menggambarkan risetnya, bukan orangnya ya. Nah, dia riset itu dia tidak bisa pakai atau kita tidak bisa pakai es ya. Kenapa? Karena memang dia riset itu kan sifatnya sistem tadi saya bilang. Oke, maka dia therefore dia harus dijelasin ya pakai adjektif yang ada di depannya. Apakah riset itu penting? Maka kita pakai unimportant, pakai articles ditambah dengan adjektif seperti itu, baru pakai kata of bisa. Oke. Nah, ada juga kata-kata yang memakai singular. Ini sebenarnya singular words, tapi dia pakai s. Dia bukan plural, tapi dia singular. Artinya memang sudah menjadi kata baku, ya. Formal words that use s, ya. It's still singular ya, itu masih singular seperti itu. Kayak contohnya linguistics ya, atau forensics, genetics cuma pakai s. Oke. Dia, for example, dia tidak pakai kata are di sini, tapi dia sih pakai kata is karena dia linguistics. For example, linguistics refers to the singular words that is singular words, part of singular word and with s ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata ini ya, ini masih singular. Oke, kita lanjut ke pronoun ya. Nah, it dan it is ya, it dan it is. Oke, it is ya, itu merupakan singkatan daripada it is ya. Oke, kalau it's itu refers to the position ya. Ini dan ini beda. Contohnya seperti ini ya. Kalau it is itu dia misalkan the man is stealing. Coba dihapus dulu. The man, sorry, bukan the man ya, sorry. The cat is stealing, misalkan the cake. It is naughty. The cat is stealing the cake. The cake, it is naughty. Oke. Ini it is ini, it ini refers kepada the cat-nya ya. Ini the cat. Is-nya itu karena it dia
to be-nya is ya. Oke, kalau dia it is ya, itu merupakan bagian daripada possessive pronoun ini. Ini ya, saya lingkarin. Oke, misalkan contoh the academy hold its, dia refers kemari. Next meeting in Boston ya. Jadi it's ini refers kemari. Oke, dia tidak melambangkan subjek dan objek, tapi dia possessive ya, bahkan rujukannya dari sini. Oke, who dan whose ya. Kalau who dan whose ini lebih kepada who ini refers kepada orang ya. Misalkan who participle for this ya. Kalau whose itu bagian daripada whom atau of which ya. Dia ini merupakan bagian daripada whose ini merupakan representasi daripada whom dan which, artinya dia refers ke objek ya, atau refers ke possessive juga ya. Misalkan contoh Novak whose recent paper on. Nah, whose-nya ini merupakan penegasan daripada si Novak ini ya. Dan perbedaannya adalah kalau who itu tidak pernah dipakai dalam formal writing, kalau essay itu bagian daripada academic writing. Apalagi penggunaan whose, misalkan contoh John whose play the piano ya. Jadi whose ini refers kepada ini. Atau kalau dia whom-nya itu John ini siapa sih, atau kepada siapa ya, dia bermain apa itu. Oke, this is first part ya. Ini bagian pertama daripada academic writing ya. Ini series, nanti kita akan lanjutkan di next ya, next video. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.